Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil atau dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Perbuatan apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah, sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya, justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 2. Riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktek riba. Entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul berkata, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasul pun berkata lagi dalam hadisnya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik persentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zinah tangan adalah dengan meraba atau menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Lesbi. Dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi.
Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagai zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah mulut. 5. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya. Namun ia juga disebut sebagai dosa dari zina. Zina mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan yang syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zina telinga, misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan, misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada suatu senja yang lengang, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Badan yang ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah merayuk hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihi salam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal dunia." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghardik, "Perempuan bejat, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya?"
Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Nabi Musa terkejut. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjinah dan pembunuh itu? Kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan nista itu? Ada, jawab Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa penasaran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina, kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali padanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya. Dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Perlu diingat, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina, karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sahabat yang beriman, seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dan cabutlah nur keimanannya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kedua perkara ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah